Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, Majlis Ulama kita, Majlis Ulama Indonesia mendesak para pemimpin-pemimpin untuk mengundurkan diri daripada kerjasama dengan Amerika dalam bentuk BOP tersebut, Board of Peace, perjanjian perdamaian. Itu harus Pak, harus Pak, karena Amerika ini musuh Pak, Israel ini musuh kita Pak, Yahudi itu musuh nyata kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Jika telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id bin As anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Uthman haddatsahu anna Aba Bakr ista'zana ala Rasulillah wa huwa mutaji'un ala firashihi labisun mirta Aisyah fa'adhina li Abi Bakrin wa huwa kadhalik faqada ilayhi hajatahu thumma insarafa thumma ista'dhana Umar fa'adhina lahu wa huwa ala tilka al-hal faqada ilayhi hajatahu thumma insarafa qala Uthman ثم استأذنت عليه فجلس فقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان rajulun hayyun wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hal alla yablugha ilayya fi hajatihi. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي
kamathali inna mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara falamma adaat hawlahu ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati taqa' fi an-nar yaqa'na fiha faja'ala yanzi'uhunna yaghlibnahu fayaqtahimna fiha fa ana akhudhuhu bihujazikum 'anil nar wa hum yaqtahimun fiha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita terjemahkan hadis yang kedua ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan diriku terhadap manusia seperti seorang lelaki yang menghidupkan atau menyalakan api. Lalu mulailah binatang-binatang melata seperti belalang-belalang laron berjatuhan ke dalam api. Sedangkan orang itu berusaha mengusir binatang-binatang tersebut dari api tersebut. Kemudian, dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjumus ke dalam neraka. Namun kalian selalu terlepas daripada tanganku. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempermisalkan diri dia terhadap kita ini seperti seorang pemuda yang menghidupkan api. Ketika pemuda tersebut menghidupkan api atau menyalakan api tadi, itu binatang-binatang melata seperti laron, seperti belalang, itu mulai berjatuhan dan mendekat kepada api. Ketika binatang tersebut hendak masuk ke dalam api, Rasulullah pemuda tersebut ambil satu-satu binatang tersebut. Setelah diambil binatang tersebut satu-satu, kemudian terlepas lagi, diambil lagi, terlepas lagi, diambil lagi sama Nabi. Kata pemuda tersebut, dia tak mau binatang-binatang tersebut terjebak di dalam api. Khawatir kalau mereka terjebak di dalam api, dibakar oleh api. Takutnya. Begitulah permisalan Nabi terhadap kita semua. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, permisalannya adalah manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah. Allah menyalakan api neraka. Allah persiapkan neraka bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, bagi mereka yang tidak patuh kepada Allah, bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah, bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menentang Allah, melawan Allah, mereka-mereka yang memperjualbelikan agama Allah, mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan di lain daripada atau tidak diuntukkan kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka api neraka. Bahkan ada manusia-manusia yang bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, tapi mereka tidak berkomitmen terhadap sumpah tersebut. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, kata Nabi, atas namaku, apalagi atas nama Allah, mereka telah mempersiapkan tempat duduk mereka di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Banyak perbuatan-perbuatan manusia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mendekatkan mereka kepada neraka. Contohnya mereka yang sengaja minuman keras, yang sengaja melakukan perbuatan riba, yang sengaja berkorupsi, yang sengaja berzina, yang sengaja melakukan maksiat kepada Allah dan tak takut kepada Allah. Itulah yang disebut dengan berdosa kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tarik itu satu-satu. Hei umat manusia, ini loh kalau anda buat dosanya sekian-sekian. Kalau anda buat maksiat, anda berdosa kepada Allah. Anda berzina, anda berdosa. Nabi sampaikan. Bahkan saking Nabi sayangnya dengan kita ini, sayangnya Nabi dengan kita, kata Nabi, tidak pun kalian itu baik betul jadi orang, asal kalian punya proses menuju kebaikan, aku terima, kata Allah.
asal berproses menuju kebaikan, hijrah. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita cuma berhijrah. Bapak, banyak manusia punya banyak dosa. Cuma berhijrah tapi karena Allah saja. Berhijrahnya karena Allah saja. Di tengah hijrah tersebut wafat dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu pahalanya dah sampai kepada Allah, sudah sampai. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Begitulah sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Sampai Nabi bersolawatlah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu sayang sama kita. Cuman kadang-kadang kita ini yang pura-pura sayang. Kenapa saya katakan solawat kenceng, maksiat kenceng? Tapi masih mending itu. Masih mending dia mau bersolawat. Jadi boleh Ustaz, kita maksiat sekaligus tapi kemudian kita solawat. Ya nggak boleh juga. Artinya manusia sekarang ini begitu dia. Solawatnya iya, maksiat iya. Solat iya, maksiat juga iya. Nah itu masalahnya. Saking sayangnya Nabi dengan kita, setiap perbuatan kita, berdosakah kita, bermaksiatkah kita, mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi mendapatkan syafaatnya. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat masuk surga itu syafaat Nabi. Jadi kalau orang tak pernah mulutnya basah dengan solawat, bagaimana mau dimasukkan ke dalam surga? Makanya disebut oleh para ulama itu, orang yang tak mau solawat itu manusia pelit. Orang yang tak mau bersolawat itu manusia apa? Pelit. Nah Bapak Ibu sekalian berbahagia, nah hadis ini mengingatkan kita, menasihati kita. Wahai manusia-manusia, kata Nabi, kalian jangan bermaksiat kepada Allah. Kalian tidak usah melakukan anarkis. Kalaupun kalian bermaksiat, bertaubatlah kepada Allah. Makanya kalau manusia ini banyak salah, kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu, tak ada manusia yang tak berdosa. Kuncinya langsung Allah kasih. Kuncinya bertobat. Nah tobat yang ikhlas karena Allah itulah yang diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Allah tak mau menerima doa seseorang dari hatinya yang lalai, tak mau. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang menjadi kesayangan Nabi. Sehingga kalau kita tidak mengambil poin daripada hal tersebut, begitulah sayangnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa saja maksiat-maksiat yang mendekatkan kita kepada api neraka? Yang paling dekat dengan api neraka itu adalah mereka yang syirik, mereka yang kafir, mereka yang munafik kepada Allah. Nah Bapak Ibu, persoalan munafik adalah persoalan yang paling berbahaya. Jadi kita ini kalau kita lihat kasus-kasus sekarang ini Bapak Ibu, kejadian-kejadian sekarang itu, nampak sekali wajah-wajah munafik itu nampak. Wajah-wajah nifak itu nampak. Nifak itu penyakit. Pelaku penyakit ini namanya munafik. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh, yang dinukil atau yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Kata Umar bin Khattab, yang paling dikhawatirkan di akhir zaman itu adalah munafiqun alimul lisan. Sahabat bilang, kaifa yakunu aliman munafiqan? Bagaimana orang-orang yang alim bisa jadi munafik? Dijawab sama Umar bin Al-Khattab,
alimul lisan munafiqul qalbi. Alimul lisan munafiqal qalbi. Lisan dia alim, hati dia nifak, munafik. Inilah yang berlaku bagi kelompok-kelompok liberalisme. Ini yang berlaku bagi kelompok-kelompok yang disebut dengan sekulerisme, pluralisme. Berarti bagaimana nasib mereka tu Pak Ustaz? Wallahu alam bagaimana nasib mereka. Ila an yatub, sampai mereka bertaubat kepada Allah. Pak Ustaz, bagaimana maksud nifak munafikun alimul lisan tadi? Munafikul qalbi alimul lisan. Orang-orang berislam itu Bapak Ibu, itu tergantung pada hati dia. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Tampakkan keislaman, tapi mohon maaf, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Di dalam kitab Al-Wala' wal Bara', loyalitas seorang muslim terhadap muslim dan loyalitas seorang muslim terhadap kafir. Kita ambil contoh. Apa hukumnya loyal seorang muslim terhadap sesama muslim? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Harus Pak. Bahkan kita dianjurkan kalau keluarga kita ini non muslim kafir, sementara di samping rumah kita ada orang mukmin, dianjurkan kita, bahkan diwajibkan kita lebih loyal kepada orang mukmin sesama mukmin ketimbang loyal terhadap keluarga kandung kita karena dia kafir. Begitulah innamal mu'minun tadi. Itu loyal seorang muslim terhadap muslim begitu. Yasuddu ba'duhum ba'da. Dia saling merasakan Pak. Tapi poin utama adalah Palestina ini muslim. Kalau kita tidak merasakan pahitnya perjuangan orang-orang Palestina, Gaza, bagaimana Bapak kita mengatakan kita ini beriman? Mana letak kalimatnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum? Di mana letaknya yasuddu ba'duhum ba'da? Bagaimana kita bisa mengatakan muslim satu dengan yang lain sebagaikan seperti satu bangunan? Kalau sakit tangannya yang lain merasakan, kalau sakit kakinya yang lain merasakan. Sementara kita dengan PD Pak, membeli produk Israel, bekerja sama dengan Amerika, bahkan kita dengan bangganya masuk dalam jajaran-jajaran kepemimpinan mereka. Satu hal yang menyakitkan bagi orang-orang beriman. Ini Pak yang disebut dengan nifak. Ini yang disebut dengan nifak. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, majlis ulama kita, majlis ulama Indonesia mendesak para pemimpin-pemimpin untuk mengundurkan diri daripada kerjasama dengan Amerika dalam bentuk BOP tersebut, Board of Peace, perjanjian perdamaian. Itu harus Pak, harus Pak. Karena Amerika ini musuh Pak. Israel ini musuh kita Pak. Yahudi itu musuh nyata kita. Kata Allah dalam Al-Quran itu, syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Mereka hilangkan rasa cinta terhadap agama. Mereka hilangkan rasa cinta kita terhadap agama. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat di bulan Ramadan nanti, ini nampak sekali nih. Di 10 malam terakhir. Makanya kalau bahasa guru-guru kami waktu kami kecil-kecil dulu, alhamdulillah Ramadan kita di akhir ini softnya semakin maju kata dia. Maju ke depan bukan mundur kata dia. Alhamdulillah. Yang tadinya 10 soft jadi 1 soft kata dia. Bayangkan Pak. Itu persoalannya sederhana saja. Di mana yang lebih ramai Pak? Sekarang ini persoalan yang paling ramai Pak. Bapak Ibu kalau mau lihat di mana tempat anak muda ramai, bukan di masjid.
Di mana? Kafe. Nanti 10 malam terakhir barulah Bapak Ibu datang pindah tempat. Jadi sholatnya, sembayangnya beda sekarang. Di mana tempat mereka sembayang? Di mall. Siapa yang mereka pertuhankan di situ? Yaitu diskon-diskon itulah. Jadi diskon-diskon itu Tuhan baru nanti itu. Jadi orang datang, Pak, woi diskon. Bapak Ibu besok kalau lihat, saya tahun kemarin itu, Pak, jalan dari rumah mau ke Rumbai untuk salat tarawih, Isya dan tarawih. Itu di tengah jalan, Pak, baru keluar habis maghrib itu. Habis maghrib, habis buka, mau menjelang Isya. Itu saya keluar, Pak, mau menuju Rumbai karena jauh. Itu sepanjang jalan Sudirman itu, Pak, dari bundaran itu, kantor gubernur itu, sampai ke Ramayana. Nggak tahu itu di mana mallnya, saya pun tak paham. Tapi kok padat manusianya. Pakai motor aja susah. Itu malam Ramadan. Coba bayangkan. Begitu cara Yahudi menjauhkan kita. Kecintaan mereka terhadap, mereka tak pandang keutamaan Ramadan, tak. Jadi seolah-olah Ramadan kita ini bukan karena Allah, tapi karena, mohon maaf, karena pakaian baru. Ramadan kita karena makanan baru. Ustadz, kalau lebaran tidak ada kue tidak seru. Siapa bilang? Kalau Ramadan tidak ada pakaian baru tidak seru. Begitu cara Yahudi merusak. Sehingga kecintaan kita terhadap dunia itu lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Perang pemikiran itu, Bapak Ibu, berperang dengan pemikiran kita sendiri yang sudah dirusak. Bagaimana tidak? Di dalam rumah tangga kita saja, dalam rumah tangga, yang namanya Al-Quran itu cuma jadi pegangan. Tidak pegangan dan pejengan, tidak kita pegang, cuma kita lihat saja. Kapan butuh baca, kalau tak butuh tak kita baca. Pertanyaannya, kapan kita butuh Al-Quran? Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, orang lebih butuh dunia daripada akhirat. Kalaulah Al-Quran ini hanya sebatas kebutuhan oleh manusia hari ini, mereka tak butuh Al-Quran, Pak. Mereka butuhnya duit. Bapak Ibu kasih anak-anak sekarang, tidak usah anak-anak kecil, anak muda, kasih. Ada Al-Quran satu, di tangan sini uang, tidak usah besar-besar duitnya, Pak. Cukup 200.000. Sodorkan ke mereka, mana yang mereka pilih? Al-Quran kah atau duit kah? Itu nampak, Pak. Nampak. Lebih mending duit lah, Pak Ustadz. Kami bisa beli apapun. Al-Quran tak bisa kami beli. Padahal Al-Quran mengantarkan mereka kepada surganya Allah. Tapi mereka butuh duit. Duit juga bisa, Ustaz, mengantarkan kami ke surga. Betul. Tapi kalau seandainya uang tersebut Anda gunakan untuk yang lain, itu yang menjadi masalah, Pak. Apalagi duit tadi digunakan untuk membeli narkoba. Begitulah istilahnya sekarang. Al-Quran bukan menjadi sebuah kebutuhan. Al-Quran bukan lagi sebagai pegangan. Al-Quran itu cuma pejengan dan bacaan. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di rumah kita nih, apa bedanya Al-Quran dengan novel? Apa bedanya Al-Quran dengan novel, Pak? Hampir tidak ada bedanya. Bahkan kita lebih senang membaca novel daripada membaca Al-Quran. Sekarang bayangkan, senang atau tak senang kaum itu dengan umat muslim yang sudah jauh dengan Al-Quran. Sangat senang sekali, Pak. Makanya Bapak Ibu, kenapa Israel itu yang dihancurkannya dari Gaza, Palestina, sekolah-sekolah, orang tua. Tapi bayangkan, di tengah bombardirnya Israel terhadap Gaza dan Palestina, masih banyak anak-anak Palestina yang khatmil Quran ma'ahifzihi, yang mereka khatam Al-Quran dengan hafalan mereka. Yang mereka minta kepada kita adalah Al-Quran agar tetap kokoh, Pak. Satu pelajaran dari teman-teman Gaza, Palestina itu adalah betapa mereka tetap kokoh dalam memperjuangkan tempat tersebut. Satu di antaranya adalah berpegang teguhnya mereka dengan Al-Quran. Sampai-sampai mereka katakan,
lebih baik kami diberikan Al-Quran daripada diberikan bantuan yang lain. Di tengah kelaparan, mereka masih bisa baca Al-Quran. Di tengah kelaparan. Kita di tengah kesenangan boro-boro Al-Quran, solat pun molor. Itu manusia sekarang. Begitulah keberhasilan mereka, Pak, terhadap kita, menjauhkan kita daripada hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu keadaan yang nyata di hadapan kita sekarang. Apakah ini bagian daripada maksiat kepada Allah? Maksiat, Pak. Bahkan ini lebih berbahaya daripada maksiat bercuri. Rusaknya akal kita nih, itu lebih berbahaya daripada dosa mencuri. Kita bermaksiat dengan akal kepada Allah itu lebih berbahaya daripada kita mencuri, Pak. Oh, berarti kalau gitu kita boleh mencuri? Tidak. Maksudnya adalah kalau mencuri, Pak, Bapak Ibu mencuri, tapi Bapak Ibu masih muslim dan mukmin, masih sholat, masih puasa, dosa puasanya dosa mencurinya dihitung dosa sendiri. Bapak sholat dapat pahala, Bapak puasa dapat pahala. Tapi kalau Bapak Ibu kufur kepada Allah, nifak kepada Allah, itu semua perbuatan kita, sholat, kita puasa, kita zakat, kita tak ada manfaatnya di sisi Allah. Begitu, Pak. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bayangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus berhati-hati sekarang, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini kondisi kita sedang tak baik-baik saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik, sedang tidak baik-baik. Nah, untung Bapak Ibu ini berada pada fase terakhir, artinya yang tua-tua. Maka banyak perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ingatkan anak-anak, ingatkan cucu-cucu, Pak, ingatkan. Pegang mereka istilah Nabi tadi, Pak. Istilah Nabi tadi. Nabi tarik. Nabi saja tarik kita. Kalau kita di rumah, baik ibu, baik nenek, kakek, tak perhatian terhadap anaknya ataupun cucunya, itu masalah, Pak. Kakeknya rajin ke masjid, neneknya rajin ke masjid, tarik, Pak. Tarik cucunya, tarik anaknya ke masjid, Pak. Paksakan. Kalau perlu gunakan kekuatan kita, Pak. Kalau kau tak mau ke masjid, aku tak akan masuk dalam rumahmu. Ah, gitu kan, Pak? Sesekali kita perlu gunakan kekuatan kita terhadap anak-anak kita, Pak. Wajib itu, Pak. Kalau tak mau sholat ke masjid, tak mau baca Quran, jangan tinggal di rumah nih. Kami dulu begitu, Pak. Itu bapak saya itu kalau tak baca Quran, diambilnya kayu itu, Pak, dipukulnya ke badan. Kalau enggak, saya sedang belajar ngaji, baca Quran sama ibu saya. Ah, itu bapak saya ada di atas kasur tuh, Pak. Jadi kalau saya lagi malas ngaji, dari atas, Pak. Begitu, Pak. Kita dulu begitu. Tapi sekarang perhatikan, apa pernah kita melihatkan suasana, apa pernah kita mendapatkan suasana seperti itu? Tidak, Pak. Kenapa kita tak dapat? Kita dilemahkan dengan undang-undang. Apa kelemahan kita? Asal pukul, masuk penjara. Padahal yang kita pukul siapa? Anak kandung kita sendiri. Yang kita didik siapa? Anak kandung kita sendiri. Bayangkan cara mereka melemahkan kita. Kalau tidak ditegaskan, Pak. Makanya pondok-pondok pesantren sekarang ini, Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf betul. Lemah betul, Pak. Semangat juangnya anak-anak pondok sekarang ini lemah sekali. Kenapa? Karena ketegasan di pesantren itu mulai berkurang. Kok bisa berkurang, Pak Ustadz? Karena sudah ada aturan boleh haram mukul, haram begini, haram begitu. Ditambah dengan undang-undang yang lain, ditambah dengan aturan-aturan yang lain, sehingga kita tak bisa lagi tegas dengan anak, tak bisa lagi tegas dengan murid. Asal kita jewer murid, masuk penjara tuh, Pak. Masuk penjara tuh. Muridnya yang merokok ditempeleng sama gurunya yang masuk penjara. Coba bayangkan. Begitulah marwah pendidikan sekarang. Orang tua zaman dulu
Anaknya dipukul sama gurunya, datang orang tuanya ke sekolah. Siapa yang mukul saya tadi? Mukul anak saya. Ditanya, Pak, siapa yang mukul anak saya? Dijawab sama gurunya, saya, Pak. Sekarang pukul habis-habiskan lagi, Pak, katanya. Malah disuruh mukul. Nanti di rumah dipukul balik sama bapaknya. Begitu harusnya. Ini sudah anak kita yang salah. Dipukul kemudian kita yang dipenjarakan. Sudah tidak ada lagi ruh perjuangan, Pak. Tidak ada, Pak. Orang tua sayang terhadap anak berlebihan. Maka Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu, kadang-kadang kakek nenek nih sayang sama cucu tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Kadang orang tuanya sudah tidak membelikan anaknya HP, tak boleh anaknya main HP, datang kakek neneknya, "Cong sini cong, mainlah cong," kata dia gitu. Memang itu sayang, tapi jangan sampai rasa sayang kita justru menjerumuskan dia, Pak. Ini hati-hati betul, Pak. Hati-hati betul. Ini fakta, Pak, kejadian. Ada satu rumah tangga itu, dia larang anaknya main HP. Larang, Pak. Pokoknya anaknya tidak boleh main HP. Tidak boleh. Datang kakeknya. Kakeknya datang. Apa kata anaknya? Apa kata cucunya? "Kek, pinjam HP, kek, mau nonton, kek." Kata kakeknya, "Apa kek lah," kata kakeknya. Dikasih, Pak, sama kakeknya. Bayangkan, Pak, bayangkan perubahannya. Dari anak yang 1 bulan tidak pernah nonton HP, 1 hari saja kita kasih HP itu, selesai, Pak. Yang 1 bulan ini hilang. Bayangkan. Kita bukan masalahkan mereka nontonnya, Pak, karena yang ditonton itu yang menjadi masalah. Yang ditonton itu banyak yang merusak, Pak, banyak yang merusak. Begitulah cara pendidikan kita sekarang nih, Pak, melemahkan kita. Kita dibuat orang yang ragu dengan diri kita sendiri dan agama kita sendiri. Bahkan itu terdapat dalam rumah tangga kita. Bayangkan, terdapat dalam rumah tangga kita sendiri. Begitulah seriusnya mereka. Jangan Bapak Ibu kira mereka merusak kita itu merusak kita dengan senjata doang. Ini kalau zaman dulu, Pak, dikembalikan persoalan pada masa dahulu. Tidak ada istilahnya kita itu ke masjid itu, Pak, tidak bawa Al-Quran. Dulu orang ke surau pun mereka datang. Jalan kaki pun ke ujung sana mereka datang, Pak, demi Al-Quran, Pak. Justru anak-anak zaman dulu kalau mereka tidak ngaji bingung dia, tak punya kawan. Karena kawan-kawannya datang ke masjid, datang ke musola untuk ngaji. Begitu, Pak. Itu keadaan kita sekarang. Nabi tarik kita, Nabi tarik. Begitu juga kita di rumah, Pak. Nah, kalau tak mau sholat, jangan tinggal di rumah nih. Anak zaman sekarang, Pak, anak zaman sekarang pintar dia, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak bolehkan saya tinggal di sini, tidak apa-apa. Aku tinggal di rumah kawanku, kata dia. Itu yang paling berbahaya lagi. Dilawannya kita, Pak, dilawannya. Anak sekarang tuh minta ampun pelawannya, minta ampun. Satu yang kita sebut, 10 yang dia jawab. Kita cuma sebut 1, dia 10 dia jawab. Begitulah kondisi kita. Dari mana perbuatan seperti itu? Dari perbuatan pelemahan. Kita dilemahkan dari sisi pendidikan, sehingga mohon maaf anak-anak kita tidak lagi mendapatkan ketegasan, kekuatan, ruh perjuangan. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu, ada kasus baru-baru ini, seorang murid di pesantren itu ketahuan merokok, ditempeleng sama ustadznya. Setelah ditempeleng sama ustadznya, mamaknya marah-marah. Kemudian mamaknya marah-marah, divideokannya. Justru mamaknya yang pula yang heboh, Pak. Bukan anaknya, mamaknya yang heboh. Marah-marah dia sama ustadz-ustadz itu. Hanya saja, untungnya warganet ini banyak yang sehat-sehat akalnya, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mamaknya justru viral itu. Mungkin itulah yang diinginkan mamaknya. Akhirnya viral, Pak. Dalam viral tersebut, justru warganet mendukung pondok pesantren tersebut. Itu bagus itu, Pak.
Anaknya yang salah, kita yang marah. Berarti tandanya akal kita masih sehat. Kalau anak kita salah, kita yang marah kepada guru, berarti kita tidak sehat, Pak. Kenapa tak sehat? Kita sedang menghidupkan neraka dalam rumah tangga kita. Kita sedang menghidupkan harimau dalam rumah tangga kita. Bayangkan, Pak. Begitu keadaan kita sekarang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ditambah dengan kondisi kita sekarang ini, Bapak Ibu, luar biasa, sangat luar biasa. Maka kita berharap kepada kita semua, pegangan-pegangan, amalan-amalan yang kita dapat, istiqamahkan, Pak, istiqamahkan. Ketika Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu ternyata bukan tanpa alasan. Ini saya petik dari satu pernyataan seorang profesor, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu. Beliau bilang begini dalam tulisan beliau, ummati, ummati, ummati. Ternyata beliau mengutip dari satu pernyataan baginda Nabi sebelum baginda Nabi wafat. Ketika roh sampai di gargarah tenggorokan, Nabi bilang begini, ummati, ummati, ummati. Mengapa Nabi bilang begitu? Umatku, 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 kata Nabi. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ada, Pak. Alasannya adalah begitulah sayangnya Nabi dengan kita. Karena Nabi sangat khawatir terhadap kita. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan banyak umatku, umatku bekerja sama dengan orang-orang kafir. Nah, sekarang perhatikan, Pak. Satu bentuk pembuktian yang nyata itu adalah negara-negara Muslim bekerja sama dengan kafir. Negara-negara Muslim bekerja sama dengan orang munafik. Negara-negara kafir yang menghancurkan umat Muslim. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana hukumnya seorang Muslim kita nih, sekarang kita permisalkan begini, kita nih Muslim, di depan itu ada musuh kita yang nyata. Setan lah, kita anggap setan itu nampak lah sekarang. Itu anggap di depan kita ini ada setan. Musuhnya nyata itu kan setan, nampak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ikut siapa? Ikut setan yang memusuhi kita atau tetap istiqomah di situ? Lah harusnya kalau kita akal kita ini sehat, mesti setan-setan itu kita lawan. Lah sekarang tidak, Pak. Itu setan adalah kawanku, kata dia. Gimana kita nggak jadi setan lama-lama, Pak? Karena kita berkawan dengan mereka. Negara-negara Arab sekarang ini, itu Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, nastagfirullah. Nggak tahu, Pak, entah apa yang ada dalam benak pikiran mereka pun kita nggak paham. Nah, Bapak Ibu, apa dampaknya perbuatan itu terhadap iman kita? Merubahkan iman, Pak, menggoyangkan iman, melemahkan iman. Orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir, orang muslim yang bekerja sama dengan orang kafir, la imanalah. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Nah, jangan ditanya lagi di sini. Nanti kalau tak pertanyaannya spesifik, susah jawabnya nanti. Berarti mereka-mereka yang kerja sama itu tidak beriman, Pak Ustaz. Tidak beriman. Tidak beriman. Tapi mereka sholat, Pak Ustaz. Ya sholat sebatas sholat saja. Orang muslim banyak kok yang sholat, Pak, sebatas kewajiban. Tapi tak lain tak. Tidak. Bapak Ibu kira para koruptor itu tidak sholat ya? Sholat itu, Pak. Koruptor-koruptor itu sholat, Pak. Ini cerita fakta, Pak. Nyata betul itu, Pak. Satu ketika saya sholat di sini nih, masjidnya betul pas ini. Itu saya khatib Jumatnya, Pak. Khatib Jumatnya itu. Di samping kami itu, Pak, di samping kami itu, sholat itu, mantan wali kota yang masuk penjara itu, Pak. Siapa namanya itu? Itulah pokoknya. Dia baru pindah ke sini, baru pertama itu. Dan itu sholat Jumat pertama. Bapak Ibu tahu isi khutbah saya, Pak? Pemimpin zalim, Pak. 2 bulan kemudian masuk dia, Pak. 2 bulan kemudian masuk. Sholat, Pak. Sholat. Di sini, Pak, ini masjidnya saksi nyata nih, Pak. Beliau duduk di samping saya. Coba bayangkan. Yang kayak gini-gini dipotong nanti ya. Kalau takut dipotong, kalau tak takut disamar-samarkan namanya gitu.
Bayangkan Pak, sholatnya di sini, khutbah Jumatnya saya, sholat Pak. Jangan Bapak Ibu kira orang yang sholat itu semuanya sama seperti Bapak Ibu. Tidak Pak. Itu masalah kita sekarang. Berarti mengapa begitu saat mereka sholat? Sholat mereka tidak merubah karakter mereka. Itu karena mereka sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya karena kewajiban, melepas kewajiban. Selesai Pak. Ruh sholatnya hilang, nilai sholatnya hilang, maka tersisa tinggal kewajiban sholatnya saja. Ya kalau semua orang boleh bisa-bisa saja Pak melakukan kewajiban sholat. Itu buktinya yang mereka-mereka yang jualan tapi nipu sholat juga dia. Jadi jangan hanya yang dijadikan tolak ukur itu sholat. Yang dijadikan tolak ukur itu adalah sholat yang benar, imannya bagus. Jadi jangan salah Pak, jangan Bapak. Memang sulit Pak. Setan itu ada di mana-mana. Dalam masjid aja setan ada, apalagi di luar masjid Pak. Dalam masjid aja setan ada. Allahu Akbar. Kunci motor kau mana? Kunci motor kau mana? Kata dia. Tidak jadi konsentrasi kita sholat Pak. Apalagi kalau sempat ke Bapak Ibu lagi sholat, datang ke masjid nih pakai motor. Rupa-rupanya HP tadi Bapak Ibu taruh di motor. Kira-kira jadi sholat apa tak jadi sholat dia itu? Allahu Akbar. Mana HP saya tadi? HP di motor. Itu kabur Pak, dibatalkannya sholat tadi, langsung diambil HP tadi. Begitu manusia sekarang Pak. Coba bayangkan. Itu nyata tuh Pak, fakta tuh Pak. Begitu keadaan kita. Begitulah jauhnya kita. Tapi bayangkan sholatnya para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Mengapa istilah ini selalu disampaikan? Ketika para sahabat itu sedang sholat, ditikam saja, dipanah saja, tak terasa Pak, tak terasa panah itu dicabut, tak terasa. Panah dicabut dalam sholat, itu seberapa dalam khusyuknya dia Pak, seberapa tingginya cintanya kepada Allah. Ketika ditarik panah itu tak terasa, tak terasa. Coba bayangkan, kita jangankan ditarik, orang HP hilang saja terasa. HP hilang itu Pak. Bahkan mohon maaf, begitulah keadaan kita Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tak sadar juga memang susah Pak. Dunia ini sudah kacau betul. Akidah kita kalau tak kuat di dunia ini habis, kita rusak. Pekan yang lalu kita pernah sampaikan betapa baginda Nabi ketika masuk dalam rumahnya Zainab itu mengatakan la ilaha illallah. Itu cuma yang Nabi sampaikan Pak. Betapa kata Nabi goyang akidah orang di akhir zaman tuh, goyang semua akidahnya Pak. Akidahnya goyang. Loyal kepada muslim akidah, loyal kepada orang kafir. Kalau kita terhadap orang kafir itu memusuhi mereka, musuh ya musuh, lawan ya lawan, kawan ya kawan. Itu akidah tuh Pak, akidah. Kalau musuh jadi kawan, kawan jadi musuh, itu jelas tidak berimannya. La imanalah, tak ada iman. Jadi Bapak Ibu, bahasa kesimpulannya adalah jangan kita bersahabat dengan dosa. Jangan kita berkawan dengan maksiat. Jangan kita jangan kita bagaimana membahasakannya? Jangan kita tersenyum bersama musuh. Jangan kita tersenyum bersama musuh. Bapak Ibu, kita tersenyum bersama musuh, saudara kita menanggung rasa sakitnya. Mereka bahagia, mereka yang sakit. Kita bahagia bersama musuh, tapi saudara seiman kita merasakan rasa sakitnya Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di akhir zaman ini Allah kokohkan akidah kita semua, Allah kokohkan iman kita semua, Allah buat kita menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah.